Halo viewers, akhirnya kita ketemu lagi di ODGJ, media podcast yang di host sama kita bertiga. Ada saya Afin, saya Hilmi, saya Erik aja. Erik aja, oke. Mungkin viewers masih pada bingung ya, ODGJ itu apa? Boleh dijelasin, guys? ODGJ apa? ODGJ itu omongan-omongan nggak jelas ya. Oke. Omongan doang nggak jelas kalau nggak salah. Omongan doang nggak jelas. Omongan doang nggak jelas. ODGJ. omong-omong doang. Omong-omong doang nggak jelas. Omong doang nggak jelas. Bukan orang dengan gangguan jiwa ya, bukan. Oke. Itu sudah saya, Bukan Mas. orang gila. Jadi intinya tahu lah ya, topik kita itu emang nggak jelas ya, dari topik kita ya. Nggak jelas. Topiknya sih jelas, omongannya yang nggak jelas. Omongannya nggak jelas. Materinya mungkin jelas, tapi narasumbernya mungkin nggak jelas. Nah sumbernya yang ini biasanya yang nggak jelas. Berarti kalian dong yang nggak jelas nih. Dia aja sih. Semuanya lah. Semuanya. Kita Oke, nggak apa-apa. Kita tuh host plus narasumber. Oke. Belum ketemu siapa hostnya, siapa narasumbernya. Ya, nggak tahu lah. Jadi guys, kita itu kan hari ini mau bahas tentang Kota Bandung. Kebetulan kamu bertiga ini dari Kota Bandung ya? Dari Bandung ya? Kita berdua sih, dia mah dari Tasik ya maksudnya. Nggak usah Kota Madya Bandung. Oh kata Mandi Bandung. KTP Bandung semua ya? KTP kebetulan Bandung. Nah, dulu itu kita ngerasa waktu zaman kita sekolah ya, Bandung tuh enak banget ya. Sejuk. Iya pak, baru 5 tahun yang lalu ya, kurang lebih pas kita sekolah. Oke, mungkin bapak ini sekolahnya SLB kali. 5 tahun yang lalu ya, oke mungkin. Bandung tuh sejuk, Bandung itu nggak ada macet dulu ya. Kemana-mana cepet. Cepat. Setuju ya, Setuju. setuju. Bahkan kalau gua sih waktu pagi ngerasa itu kalau bangun tidur itu masih berembun. Berembun, iya. Demi hangat seger gitu ya. Kamu tuh ada masih ada. Zaman SD ya. Gitu. Iya. Nah faktanya sekarang ini guys, faktanya Bandung itu udah nggak kayak gitu. Ngerasa nggak? Wah, iya batuk-batuk saya tiap hari. Berarti polusi ya, Polusi. polusi. Kemana-mana lama ya. Lama. Nah, gue mau kasih tau nih viewers, Bandung itu sekarang kota termacet nomor 1 di Indonesia. Wow, Kalian menurut tahu Jakarta ya. Ngelawan Jakarta bisa Lawan lewat. Jakarta. Hebat ya. Bahkan kita punya prestasi nih, Apa? nomor 12 dunia guys. Waduh, kayaknya bukan prestasi sih, maksudnya prestasi yang nggak baik juga itu ya. Nah, kita sebagai orang asli Bandung, menurut kalian tuh gimana respon kalian soal Bandung ini kota termacet nomor 1 di Indonesia? Gue dulu ya. Oke. Dari Pak Hilmi ya, Boleh. silakan. Satu sosial diterangin dulu yang Nggak usah, terakhir. udah bosen. Oh, Boston ya, jok yang bosen. Jadi kalau kata gue tuh Bandung emang udah nggak kayak Bandung kayak tempo dulu ya. Mungkin awalnya Bandung itu kenapa bisa disebut Paris Van Java, orang dulu Jadi dulu Paris Van Java, sekarang Nah. Paris Van de Veter. Sekarang mungkin lebih kayak Paris Van Macet kayaknya nih. Karena Konveksi. gua aja rumah yang kasarnya itu daerah pinggiran. Oh pinggirannya di mana? Pinggiran tuh timur, daerah timur lah ya. Ya kayak daerah-daerah. Ini masih kota lah, Bandung coret gitu. bukan ke daerah mana ya. Bukan. Iya, iya, iya. Saya masih di kota gitu, masih kota Madya Bandung. Cuman agak mepet ke Agak mepet ke daerah pinggir-pinggir. tengah aja. Macet banget ya? Dulu itu asumsinya bisa 15 menit, 10 menit. Sekarang sejam itu udah parah. Parah banget itu Bandung. Yes. Kenapa kayak gitu? Ini mungkin asumsi ya, asumsi pribadi, subjektif dong. Ya. Itu mungkin gara-gara banyaknya kendaraan, banyaknya pendatang. Pendatang ya bisa jadi. Nah, yang ketiga tuh apa? Banyaknya Kamu lewat, oh masih mau ngejok nih. bukan Mikir dulu ngejoknya. banyaknya Banyaknya. pendatang Pendatang. dari luar Luar mana? pulau atau luar mungkin Bukan luar Bandung. luar Bandung datang ke sini untuk menambah populasi di kota Bandung yang kosong ya, konteksnya tuh mungkin dia tuh sebagai pekerja yang nggak jelas. Kayaknya enggak juga kayak gitu, emang ada hubungan. Coba lu gitu. datang coba ke tempat-tempat yang nggak jelas. Yang jelas kayak gimana? Contohnya gimana tuh tempat Ya, yang jelas? tempat-tempat kayak punten ya, sorry itu saya kayak tempat lokalisasi. Ada orang Bandung. Bukan udah nggak ada tempat lokalisasi kan? Ya ada kalau Saat itu kan udah dibubarin. kalau nyari ada. Saya baru tahu ya. Masih ada. Kasih tahu tuh di mana? Pengen tahu aja. Google Maps bos. Kayaknya nggak ada, maksudnya ketik lokalisasi gitu. Nah ini sepertinya Pak Hilmi tahu nih di mana tempatnya. Mungkin abis ini Kita kan mau lihat, katanya mau Sudah. riset doang. Saya kebetulan punya ordal, jadi tahu lah. Ordal. Orang mana kebanyakan yang dari sana kerjaannya? Dari Bandung tuh nggak ada bos. Oh bukannya Nggak dari, ada. maksudnya masih orang dari Jawa Barat gitu bukannya? Sama Jawa Barat, cuma bukan dari kota Bandung. Ya. Itulah yang mungkin jadi
penuh Ya, banget. tapi kayaknya nggak gitu signifikan juga ya buat macet ya. Kecuali mungkin si tamunya kali. Tamunya kan dari sana awalnya, bener nggak? Oke. Awalnya dari sana. Yang Kang Hilmi ngomong ini benar. Kenapa? Karena menurut data yang ada di Google nih ya, Bandung itu kota termacet nomor 12 di dunia. Ya. Di mana waktu tempuh buat 10 km itu hampir mendekati 32 menit. Oh, Bahkan kadang bisa 33 menit, bisa bahkan lebih kan. lebih, ya. Kita pelaku nih, kayak saya pribadi, saya tinggal nggak jauh dari sini, tapi untuk sampai sini itu bisa hampir sejam buat saya. Maksudnya iya sih? Iya, Sejam banget. hampir. Harusnya kan nggak ada, maksudnya 7 menit, 5 menit nih. Karena kita harus ngitung juga faktor dari lampu merah. Dimana kadang lampu merah kita nggak bisa jalan karena dihalangi sama orang untuk jalan. Iya. Kita mau kiri, dia mau Karena lurus, udah dia langsung halangin. banget ya. Ya, betul. Jadi kalau dari faktor Pak Helmi kan tadi seperti Pak cerita ini. Kalau dari Kang Erik gimana nih? Kalau saya lihat sih hari ini nggak ada hubungan sih sama orang pendatang, kata saya sih ya. Ini mah lebih ke kurangnya jalan aja sih gitu. Jalannya mau diapain, Bos? Ya kan maksudnya gini. Kurang dilebarin kali ya jalannya, Kurang besar. banyak, karena kan mobil nambah otomatis kan, orang nambah kan ada tambah pendatang atau yang lahir gitu. Tapi kan jalannya nggak ditambahin, segitu-segitu aja. Harusnya jalannya ditambahin kan. Misalnya ada 5 jadi ada 8. Tapi kita nggak nambah-nambahin jalan, jadi macet gitu aja. Nah mungkin secara logika nambahin jalan itu maksudnya Pak Erik mungkin jalan layang kali ya. Ya bisa jalan layang, bisa misalkan ada ditambah jalannya gitu. Misalkan yang tadinya ada nggak ada jalan, rumahnya dirobohin semua dia di jalan. Gitu. Oke. Berarti maksudnya bikin jalan Iya bikin jalan. untuk kepentingan umum, Rumah dirobohin. tapi ngambil hak orang lain. Enggak maksudnya rumah yang. Kayak teman saya dong ada kasus. Iya. Enggak maksudnya kan kalau zaman dulu kan ganti rugi kan. Kita ambil jalan buat bangun apa gitu ya, kayak bangun apa yang kereta cepat. Nah, sekarang udah ada ganti untung kan, orang-orang ya pasti seneng kan, maksudnya diganti untung walaupun anehnya bermanfaat juga buat negara, jadi dapat 2 kali kesenangan kan gitu, nggak macet ya, duit ya. Itu solusi dari Kang Erik. Kalau solusi dari Kang Hilmi gimana nih buat Gampang. masyarakat? Cuma satu jawabannya. Jangan pendatang. Bisa nggak kalian buat roket? Kenapa roket? Roket dengan orang Saya udah lain. males dengan itu Saya bingung nih. Kenapa roket? Kenapa bukan mobil Lu terbang? punya mobil kan? Kenapa bukan mobil terbang? Mobil terbang udah ada, Mobil nggak tahu terbang ya? udah ada. Yang mahal. Mobil terbang mahal. Mobil terbang Emang roket murah? buat terus gini. Kalian punya mobil space dong. Iya. Benar nggak? Iya. Orang yang tinggal di dalam nggak bisa punya mobil. Benar. Benar nggak? Iya. Kita punya mesin jet yang disimpan di punggung. Iron Man lah. Oh, jetpack. Oh, saya pikir roket kayak rudal gitu. Iya. Maksudnya gini kan, sekarang kan Saya pikir roket angkasa. mau lebaran gitu kan suka ada petasan kan. Cuma petasan kan dilarang. Jadi usaha UKM petasan itu udah dilarang. Jadi bingung mau bikin apa kan. Kalau memang yang bikin roket, jadi bisa jalan lagi usaha petasan itu. Gua kalau buat roket gua bom itu Israel. Kenapa dibom Israel? Kenapa Bapak jadi ngebom Oh Israel? enggak, itu kayaknya sebelah. Jadi Bapak pro Pro Iran ya? Bapak sih ya? Bapak pronya Palestina. Saya pro yang Pro Iran? pro kedamaian sih. Oh. Padahal Pro Iran. hidup Bapak banyak problem ya. Udah sedikit, mulai sedikit. Nggak, kata saya bener juga sih, kita harus ngebom. Bapak kan mau ngebom Israel, nggak apa-apa. Ntar saya kita modalin Bapak ke Israel atau ke Palestina. Iya. Itu kan bahasa saya bos. Terus pakai ya? Ya masalah kita juga, kita kan general. Enggak. Kenapa? Kita kan hidup di negara universal. Iya. Biasa. Jika itu kita dukung, karena baik kan demi agama kan. Mungkin agama Bapak ya. 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 Kalau itu buat saya sih nggak pernah ngomong itu baik ya. Iya. Tapi mungkin viewers bisa menilai ada yang ngomong itu baik, ada yang ngomong enggak, tergantung persepsi kita masing-masing. Ya jihad kan nggak harus maksudnya ngerusak tuh gimana, bisa juga jihad nyumbang, jihad ke pendidikan. Oke, kita udah melenceng jauh dari topik. Iya, iya. Sampai jauh. Ya kalau lihat nggak jauh gitu. Oke. Ada jetpack bener dong, make sense. Jetpack kebanyakan main game GTA 5 kamu. Gitu. Tapi jetpack itu sudah ada loh. Di Cina sudah ada. Nggak ada kan? Sudah ada jetpack Nggak itu. ada. Meledak habis itu. Nah, cuma di Cina itu jetpacknya masih pakai tenaganya itu harus yang di air. Oh, gua tahu. Ya, Water sport gitu. ya water sport masih Bisa. seperti itu. Bisa di sini kebetulan kan tiap hari hujan di Bandung, jadi airnya bisa dipakai buat jetpack itu kan. Oh, pakai air. Jangan pakai air, Tenggelam dong Bandung. kan disedot pakai jetpack, jadi nggak tenggelam. Harus yang dalam, Kang Erik airnya. Udah dalam semeter lebih di Ciparai, gimana kan?
Maklum mas beda alam soalnya. Oh iya. Bapak bukan kota Bandung ya? Kabupaten Bandung Saya bukan? Bandung Raya. Oh, oke. Tapi jauh bos. Saya kan Jauh. macet, wajar. Makanya jangan marah-marah kalau telat ya. Kan saya udah nomor macet nomor 1 di kota di Oke. Indonesia. Lu tahu nggak kerjaan dia apa sebenarnya? Apa? Tukang pacul. Tukang bakso di mana? Oh lihat tuh, macul tiap hari dia di rumah. Nge-gym gratis. Tukang gali kuburan? Enggak, jangan digali kuburan orang. Enggak, kuburan yang baru. Ya bisa aja sih kalau ada yang mau Lumayan pakai kok bayarannya gede loh tukang gali. nggak dibayar sih, kan kita sukarela. Namanya orang mau dikubur masa kita bayaran, dia udah Dari pihak keluarga kan bisa ya. iya bisa. Jauh Oke. bos. Jadi topik memang makin ngaco nih viewers. Nah, jadi Bandung macet. Nomor 12 di dunia, nomor 1 di Indonesia. Kang Eri, Kang Hilmi udah ngasih solusi juga tadi. Ada yang bikin roket solusinya, ada yang bikin Sorry, bukan roket, jetpack. jetpack. Oke. Mau ngebongkar. Kan akhirnya ketinggian kan, jadinya Nah. mikirnya udah out the box. Kalau dari saya pribadi ya, saya boleh ya ngasih solusi dulu ya? Boleh. Boleh nggak? Bentar dulu, boleh nggak? Boleh nggak saya ngasih solusi? Boleh. Tapi Tapi saya mau mikir, harus subjektif ya, nggak boleh objektif. kenapa nggak boleh objektif? Ya, terserah. Harus subjektif. Harus subjektif. Perdikatnya di mana? Kok predikat sih? Atensinya berdasarkan Wah dia terlalu ilmiah bahasanya terus. Oke. Saya kurang paham. Saya juga rada bingung jadinya ngasih solusinya. Pusing saya itu. Tapi kalau saya lihat sih simpel sih. Orang luar masuk ke Bandung mungkin banyak. Setuju banget. Transportasi umum yang masuk ke Bandung banyak banget. Banget. Orang luar banyak yang beli rumah di Bandung, ya kan? Betul. Jadi mobil nambah, jalan nggak nambah. sama wisatawan yang dari Jakarta biasanya Sabtu jam 1 Minggu Iya, kita nah, orang Jakarta. orang luar masuk kan. Hmm. Jalan nggak tambah besar, jalan di Bandung tetap kecil-kecil aja. Jadi kalau menurut saya solusinya adalah dengerin ya Pak Wali, ini buat Pak Wali loh solusi buat Pak Wali ya Pak Wali. Solusi dari kami sih transportasi publiknya dibagusin karena kota segede Bandung menurut saya kalau belum ada MRT atau LRT kayaknya nggak make sense deh. Harusnya ada sih transportasi massal. Nggak boleh masalah, minimal tuh LRT. Busway dulu lah gitu. Kalau busway sama aja bikin macet bro. Busway itu sekarang udah ada. Oh udah ada ya. Udah jalan busway itu yang Damri itu kan sudah ada tuh, sudah jalan busway. Tapi kenal lampu merah berhenti dia mah. Nah, plus dia kan gede tuh, malah dia makan jalan kan, bener nggak? Jadi pilihannya tuh bikin jalan di bawah tanah, yang which is MRT, atau bikin jalan di atas LRT. Kalian setuju nggak sama opsi itu? Enggak. Kenapa? Karena menurut saya opsi itu terlalu makan biaya banyak. Pastinya, setuju saya. Harusnya efisien. Jadi kita nggak perlu keluarin biaya. Mendingan itu aja dinaikin harga bensin. Sudah mahal bensin kita. Dimahalin lagi orang udah nggak mau pakai kendaraan umum kan. Jadi mau nggak mau jalan. Sehat juga iya kan. Kemana-mana jalan, macet juga enggak. Orang disabilitas gimana? Disabilitas juga kan maksudnya dia pakai kursi roda kan. Ini solusinya bagus. Nah, mungkin besok kita bisa coba kali. Pak Erik jalan dulu nih, pulang dari sini ke Emang kadang-kadang sih pernah mikirin sih. Bandung Raya. Mikirin, tapi- Nah, gini Pak Erik. Mungkin next selanjutnya kita ada edisi podcast yang nge-vlog. Vlog jalan dari sini ke rumah saya. Nah, kita Bertiga. lihat. Kan Enggak saya dong. bertiga. Kan itu ide dari Bapak. Ya idenya emang dari saya, tapi kan isi podcast kan bertiga. Nggak apa-apa, saya Biar dan sehat. saya sama Kang Hilmi bisa buy vehicle ya, kendaraan apa gitu ya. Bapak yang jalan. Kita mau lihat solusi itu, Iya, Pak. iya. Tapi itu emang bagus solusinya, sehat. Bagus. Terus nggak perlu keluar duit banyak, jadi dilarang aja gitu pakai kendaraan umum, kalau nggak bensin dinaikin gitu, jadi orang mau nggak mau nyikre. Bagus, Kan? Itu kan nyikir tuh ya. Nyikre itu bahasa Sunda kan saya orang Bandung kebetulan, jadi saya tahu nyikre. Tapi kalau gua ambil pendapat dari yang Ini kalau boleh kita minum dulu ya, boleh? Silakan. Ya ini teh dari minumannya enak dari kopi susu Kadia Coffee, enak banget di Bandung tuh. Maaf, ini green tea, Pak. Oh iya, ini kopi ini pak, green tea kan pakai susu kan? Tahu nggak susunya susu apa ini? Enak, tahu nggak? susu jendes. Tahu nggak susu apa? Nggak tahu. Susu Togurt, enak banget. Kita tos dulu ya. Wah, Itu Bapak kok jorok ya lihat-lihat langsung. Lain sih. Saya kehausan enak soalnya enak banget nih kopinya. Mantap. Dari Kadia Coffee. Sorry bro, gua mau nambahin lagi nih barusan yang tadi Kang Pepe sampaikan nih. Sebenarnya kalau cara tadi itu kan memang membutuhkan anggaran gede ya. Yang mana nih? Cara yang mana? Tadi yang buat Yang transportasi massal gitu. Jetpack, transportasi massal atau jalan kaki? kasih masa mungkin Oh, iya. ada hal yang mesti diremugin atau mungkin banyak yang mesti dilakukan sama pemerintah lah ya. Iya, jelas. Betul. Simpel sebenarnya kata gue. Iya, kok jadi simpel kenapa? Simpel banget cuma satu aja. Coba. Buang orang berguna.
buang orang tak berguna. Nah, definisi tak berguna tuh gimana? Gini, banyak pengemis kan di jalan. Banyak. Kebanyakan orang mana? Nggak tahu saya nggak pernah nanya. Nah, itu aja udah pas habis mau. Kayaknya nggak ada korelasinya ya. Itu kan menuhin jalan. Itu kan nggak bikin macet. Masa orang berarti ngasih duit gitu jadinya gitu. Jadi Tetap macet. aja kan dari data sensus penduduk aja gede. Dia masuk ke sini. Tapi kan mereka juga kan layak hidup lah. Harusnya kita bantu, jangan diusir juga. Makanya Kasih rumah. kerja, Ya kita kasih kerjaan. ngemis. Dia ngemis kan karena kepaksa. Nggak tahu emang udah sindikat sih. Tapi guys, tahu nggak? Apa? Dia nulis penghasilan lebih gede dari kita. Iya, ya makan itu. Iya sih, ternyata kita lihat di Jauh. tempat lain ya. Kan Jauh. udah jadiin kayak semacam kemafiaan gitu ya. Mereka tuh sebulan minimal 20-25 juta loh guys. Itu kartel kayaknya. Iya lah, gimana lagi kan, maksudnya jualan yang rame ya antara jual kesedihan, jual kesenangan kan, itu salah satunya. Oh Nah, iya. jadi saya mau nanya nih, berhubung mereka gaji penghasilan lebih gede dari kita nih udah jelas ya, kita udah kalah lah gitu ya. Mau nggak jadi pengemis? Saya Ya, Mikir berarti antara mau ada enggak kan? enggak. nggak mau. Ya tergantung sih, kalau emang terpaksa kan juga. Mau apa enggak? Nggak ada tergantung. Kayaknya Nggak mau deh, deh. karena kan harga diri yang menyangkut satu itu. Iya. Saya juga jelas saya nggak mau. Oh ya? Saya pikir mau. Saya nggak mau. Tanya, oh. Karena selama kita masih mau bekerja, bekerjalah. Coba kalau duitnya SM sehari gitu dikasih, bisa ke orang masih, kamu pura-pura ngemis, saya kasih nih 1 miliar, mau nggak? Sehari dong sekali. Saya bikin jaringannya. Iya, Itu sense dong. Saya bikin jaringannya langsung. Iya. Begitu. Oke. Oke. Jadi Bandung macet. Saya harap dengan ada video ini membantu viewers untuk tahu kalau Bandung tuh macet banget viewers. Wah, parah deh. Kalau mau main ke Bandung ya mainlah, datang main ke Bandung, tapi ya jangan satu orang satu mobil, nambah-nambah macet. Udah deh. Kalau kalian emang beramai-ramai datang naik transportasi massal. Kalau kalian di Bandung mending kalian naik nge-Grab, nge-Gojek. Macet juga sih itu, tapi Ya, ya udah. tapi kan mengurangi, ini mengurangi. Ini kami ini orang Bandung asli, kami tuh resah, capek kami di jalan. Bener nggak? Macet. Capek. 4B semua sih. Kalau Bahkan kami kalau weekend tuh milih diem di rumah. Udah nggak sanggup kami keluarnya ya. Jadi viewers tolong ya, hargailah kami sebagai orang Bandung. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Setuju ya. Setuju. Amin. Mungkin videonya sampai situ aja. Next time kita ketemu lagi dengan topik lebih menarik. Oke. Thank you. Dadah. Peace you. Biasa gitu. Nah, tapi sebelum udah nontonnya, jangan lupa ya, like, subscribe. Karena kita juga pengen viewers kita makin banyak, kita pengen berkembang, mungkin topik kita juga makin wow, Makin nggak jelas. makin nggak jelas ya bahasanya kan. Makin jelas sebenarnya. ODGJ, mungkin kita bisa ngundang bintang tamu kalau kita sudah makin banyak viewers. Rencana sih minggu depan. Saya rencana Baru rencana doang. Aldi terakhir. Bagus itu. Ya, bisa lah viewers. Karena kan saya mau panggil. Makasih viewers untuk waktunya. Dadah. Gue record dulu ya. Kalau udah 4K, 4K-nya 30 fps. Apa nih? Sehat? Tinggal apa aja? Yang tadi udah Rex, sejam. Hah? Lo ngapain? Gue? Ini itu apa namanya? Sponsor. Ya sponsor. Semit tak gede gal. Siapa tau mau jadi sponsor. Terus tau gue ya. Gue mau nanya ketawa dulu. Wih, jangan terlalu serius bisa gak sih? Gue bilang ketawa Santai. belum. Kalau lo ketawa jadi rame gitu kan. Ya, gitu kan. Gak apa-apa ketawa aja. Enggak, gue lagi mikirin alurnya di otak gue. Gak usah pikir ya. Mulai. Gue bingung. Sip. Nah, Sip. gue mau ketawa. Masih basian aja nggak ada. Kasihan aja. Kasihan. Apa aja. Sakit gue bilang kok. Nggak sakit. Jangan ketawa sakit. Kayaknya kalau ntar apa-apa kita cobain minum dulu atau gitu kayaknya rame ya. Makasih ya. Minum Atlas ya? Minum Atlas. Nah, bisa mulai? Tunggu, gue lupa nih. Gue biasa manggilnya itu ke viewers ya. Gue ngomongin ke viewers. Kan guys. Enggak. Viewers ya, gue ngomongin. Viewers ya. Oke. Mulai. Kenapa jadi ini? Gue pengen ketawa. Oke. Iya sih. Halo.